Ya siklusnya sebenarnya ini sudah dimulai sejak 2020. Jadi memang kalau kita lihat sendiri, dimulai dari isu mulai mergernya Bank, BRI Syariah dengan Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, ini mulai menarik dan ini mulai menjadi katalis, positif buat Bank BRI, terutama dari BRIS-nya sendiri. Juga Mhm. kita lihat, masuknya asing ke Bank BTP Syariah juga membuat, sentimen lebih menarik untuk, perbankan syariah ya. Dan kalau kita lihat juga perkembangannya memang masih kecil untuk, secara pangsa pasar untuk perbankan syariah, cuman kalau kita lihat dari pertumbuhannya, sebenarnya ini sudah cukup baik ya, untuk Mhm. pertumbuhan dari bank syariah sendiri. Karena kalau dilihat dari perkembangan sejak tahun, eee, 2020 sebenarnya, perkembangannya cukup baik, perkembangan dari Mhm. 2012 kalau nggak salah itu sampai sekarang itu Mhm. pertumbuhannya masih cukup bagus ya, dengan growth di atas 10%, lebih tinggi dari konvensional, harusnya ini menjadi, katalis positif ya buat perbankan syariah. Mhm. Dan Baik. ketika positif lagi ketika Bank BRI Syariah merger dengan Mandiri dan BNI ini menjadi katalis yang cukup kuat ya. Mhm. Sampai dari kemarin waktu di akhir tahun sempat di area 900 dan, red isunya kalau yang nggak mau ikut di 785 sekarang sudah di atas 2.500. Mhm. Baik, tentu ini sudah banyak banget nih kayaknya sobat cuan yang menyaksikan Investime ini udah dapat cuan juga ya dari emiten, BRIS begitu yang baru saja disebutkan oleh Pak Ahmad. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan begitu untuk saham-saham, bank syariah ini yang mana sih yang lebih banyak, mengkoleksi Pak Ahmad? Apakah investor retail atau investor institusi? Kalau dari kebanyakan terutama dari bank dan BRIS itu kebanyakan dari investor retail. Mhm. Karena memang, kalau kita lihat cenderung, momentum masih trading dan kalau kalaupun banyak yang di Bank BRI Syariah itu cenderung karena memang, hasil konversi dari, penggabungan antara Mandiri Syariah dengan BNI Syariah. Jadi memang porsi retailnya kecil, cuman fluktuatif harganya cukup tinggi ya, dari 900 sampai ke 2.000 lebih. Jadi memang, eee, kalau di BRI Syariah lebih cenderung besar di institusinya, karena memang dari Mhm. pemerintahnya dan dari Mandirinya dan BRI-nya. Cuman kalau dari bank kayak seperti BTPS itu juga cukup besar porsi institusi, kalau di net kebanyakan masih retail sih, bank net syariah ya atau bank, PNBS juga masih besar di grup Paninya sendiri. Mhm, baik. Nah, ini untuk menjadi perhatian dari Sobat Cuan sendiri, bagusan pilih, bank syariah, emiten bank syariah yang lebih banyak dikoleksi retail atau lebih banyak dikoleksi oleh investor institusi nih untuk long term, jangka panjangnya? Untuk long term mungkin lebih, kita nggak hanya melihat dari segi kepemilikan ya, tapi lebih Mhm. melihat juga, eee, sebesar apa asetnya dan sebesar apa bisnisnya. Karena bagaimanapun juga, eee, kalau dilihat sebenarnya kalau di-backtrack ke belakang, beberapa saham syariah seperti, PNBS itu juga nggak terlalu besar ya, nggak maksudnya, tidak terlalu fluktuatif, cenderung untuk, sideways pergerakannya, jadi nggak menarik juga untuk, jangka panjangnya. Mhm. Banknet yang baru IPO ini juga cenderung fluktuatif karena kita juga nggak tahu, ini lebih untuk trading dan memang lebih ke momentum, jadi belum untuk investasi sih menurut saya. Kalau memang mau investasi jangka panjang, lebih memilih ke BRIS atau BTPS yang lebih, terlihat kinerjanya sih. Karena kinerja BTPS sendiri kalau dilihat dari Q3 masih kurang bagus, jauh lebih bagus dari, kalau kita memilih BRIS untuk long term-nya sih. Baik, ini dicatat oleh Sobat Cuan ada BTPS dan juga BRIS gitu ya yang sudah disebutkan oleh Pak Ahmad. Kalau kita lihat dari rasio-rasio yang lain nih, bukan hanya jumlah investor retail atau investor institusi, ini kan kita melihat kalau bank-bank syariah itu kategorinya adalah persyaratannya yang rasio utangnya rendah. Nah ini bisa menjadi satu indikator nggak nih untuk para Sobat Cuan memilih bank emiten bank syariah mana yang bagus dikoleksi? Itu mungkin bisa jadi patokan ya, rasio hutang yang rendah, cuman yang harus diperhatikan lagi kan mungkin kita juga harus lihat perbandingan margin dari, masing-masing, emiten yang ada ya. Kalau kita lihat seperti yang sudah, dilihat sih sebenarnya kalau kita lihat sendiri, kalau lihat, PI-nya atau, PB-nya yang menarik sebenarnya, semuanya sudah tinggi ya kalau dilihat dari, Mhm. price to book ratio. Kalau dilihat sendiri kayak Bank BRI Syariah sekarang price to book-nya sudah mencapai 4,8, dan Mhm. ini juga sudah cukup tinggi kalau dibandingkan dengan bank BTPS dan bank lainnya. Jadi memang, secara valuasi,
semua bank syariah sudah terlihat tinggi. Jadi kalau melihatnya dari situ agak susah juga karena kan memang Mhm. rasio hutang rendah karena memang loan disebutnya penyaluran kreditnya juga masih rendah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa rasio hutang rendahnya itu bagus karena memang segmennya masih masih muda ya, umurnya masih Mhm. muda, loan disebutnya penyaluran kreditnya juga masih rendah. Jadi memang rasio hutangnya pasti rendah, beda dengan bank konvensional yang sudah berdiri cukup lama dan survive gitu loh. Jadi kalau hanya Mhm. melihat rasio hutang rendah, saya kira tidak cukup bijak ya. Kita juga harus lihat Mhm. net interest margin-nya seperti apa, cost of fund-nya seperti apa. Jadi memang banyak banyak rasio yang harus kita pertimbangkan dalam memilih suatu emiten untuk long term sih, terutama di sektor perbankan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.